Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Ini kita akan menjelaskan tentang transaksi di unit peternakan di BUMDes Sosiri, Papua. Pertama kita akan coba masukkan nanti kas masuk yaitu modal, investasi penyertaan dari masyarakat, kemudian untuk membangun rumah jaga ya, kemudian aset kandang, dan juga nilai ayamnya, kemudian ada sewa lahan tapi utang ya. Oke, kita mulai aja. Pertama kita masukkan dulu kas masuknya. Kas masuk, kita masuk unit perdagangan di kelompok perdagangan ya. Nah sekarang kita mulai dari kas masuk ya, kita klik kas masuk. Kemudian kita akan masukkan modalnya ini ke modal BUMDes dulu, kemudian kita pindahkan ke kas peternakan ya. Angkanya adalah kas masuk tadi ya, kemudian klik tambah. Kita asumsikan tanggalnya pakai tanggal kapan? Tanggal sekian aja, tanggal sekarang aja apa sesuai ini ya. Ya udah kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan misalnya tanggal 25 tanggal 25 bulan 9 tahun 2020 itu BUMDes menerima modal. Kita masukkan dulu di kas BUMDes, kemudian klik tambah. Ini kita cari kas modal ya, modal BUMDes ya. Nah kemudian jumlahnya berapa? Kita tuliskan keterangannya, penyertaan modal desa jumlahnya 178 juta. Jumlahnya 178 juta. Dan kita klik tambah, kemudian kita simpan. Nah ini kalau di neracanya uang ini masuk ke kas apa itu namanya, kas BUMDes. Nah ini kita akan pindahkan. Kita lihat di neraca dulu ya. Langsung pun juga bisa sebenarnya, langsung di kas peternakan ini. Tidak perlu ke sini, tapi ini kita akan mencoba nanti biar langkah selanjutnya kita tahu ya cara memindahkan kas. Jadi kita punya uang di kas BUMDes nih, tapi semuanya akan kita pindahkan ke kas unit peternakan. Caranya pertama kita tentunya kita keluarkan kas keluar, kemudian kita keluarkan dari klik tambah ini ya, kemudian kita isi tanggalnya tanggal 25 September 2020. Nah kita keluarkan dari mana? Kita keluarkan dari kas BUMDes, klik tambah, kemudian dimasukkan kemana? Nah kita masukkan ke kas unit peternakan. Nah ini pemindahan kas gitu ya, misalnya ya keterangannya. Pemindahan kas jumlahnya 178 juta juga semuanya. Nah ini juga sebenarnya bisa dipindahkan, tidak semuanya atau sebagian gitu ya, bisa misalnya 100 juta gitu bisa. Ini kita contohkan semuanya aja karena uangnya digunakan semua. Kemudian kita klik tambahkan, kemudian simpan. Nah ini kita sudah punya modalnya yang sudah berpindah tempat. Kalau kita lihat di neraca ini sekarang pindah tempatnya. Karena kita nanti semuanya akan dicatatkan di kas unit peternakan. Karena ini kita di unit peternakan dulu ya. Ini sudah pindah, yang tadinya di kas BUMDes sekarang pindah ke kas peternakan. Nah kemudian sekarang yang kedua nih, investasi atau penyertaan modal dari masyarakat. Nah nanti BUMDes menerima. Nah investasi atau penyertaan modal masyarakat ini bisa kita asumsikan sebagai utangnya BUMDes kepada masyarakat. Seperti itu ya. Jadi masyarakat meminjamkan uangnya. Jadi itu masuk di kelompok hutang investasi masyarakat gitu ya. Nah itu kita bisa bikinkan akun dulu di akun global, kemudian kita masukkan di akun unit usaha. Tapi ini kita untuk mempersingkat sudah kita masukkan. Nah cara membuat akunnya
gampang kok. Nanti ada di video-video yang lain tuh pernah saya buat cara membuat akun dan memasukkan ke dalam unit usahanya. Di akun global kemudian dipindah ke akun unit usaha. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke investasi masyarakat nih pada tanggal 30 bulan Desember ya. Nah, kita itu tentunya sebagai kas masuk. Nah, di sini kita sudah bikinkan kalau kita lihat di neraca itu. Kita sudah bikinkan akun-akun investasi atas nama masing-masing itu ya. Nah, ini kita sudah bikinkan akun investasi masyarakat di kelompok hutang ya, yaitu modal Pak Sepnat, modal Bapak Andreas dan modal Pak Lazarus. Oke, sekarang kita masukkan masing-masing ini ke dalam akun ini ya. Masing-masing dari investasi ini ke dalam akun ini. Caranya pertama tentunya kita ke kas masuk. Masuk. Oh, ini kok logout. Nah, kita ke kas masuk. Kita masukkan modal-modalnya. Klik tambah, kemudian tanggalnya tanggal 30 Desember ya. 30 Desember tahun 2020. Masuknya kemana? Masuknya ke kas unit peternakan. Kita klik tambah. Nah, ini kita tulis. Masuknya ke akun modal ya. Modal yang tadi, modal atas nama Pak Sepnat nih ya. Nah, ini penyertaan modal keterangannya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 35 juta. 35 juta, kemudian klik tambah. Kemudian ada lagi, kita nggak perlu keluar terus kas masuk gitu, kita langsung bisa di sini kalau masih dalam hari yang sama dan ke kas yang sama ya. Ke kas masuk ini yang sama dan harinya sama, transaksinya kita bisa langsung sekali ditambahkan di sini. Kemudian ada lagi yang modalnya Pak Lazarus. Nah, modalnya Pak Lazarus ini juga penyertaan modal. Jumlahnya 35 juta. 35 juta, kemudian klik tambah. Kemudian satu lagi modal Pak Andreas. Nah, modalnya Pak Andreas juga sama, 35 juta. Klik tambahkan, kemudian simpan datanya. Nah, investasi dari masyarakat ini kan nanti tentunya juga ada bagi hasilnya. Jadi bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat ini tentunya sudah disepakati, kemudian itu menjadi beban. Jadi sebelum kita punya laba bersih, kita bayarkan dulu beban bagi hasilnya itu kepada ini Pak Sepnat ini. Misalnya bagi hasilnya berdasarkan apa gitu ya, misalnya ya, berdasarkan kesepakatan pendapatan per bulan, pendapatan bersih per bulan atau gimana, nanti tinggal dibagi ya. Kemudian dibayarkan kepada Pak Sepnat ini. Nah, BUMDes membayarkan bagi hasil ini tentunya nanti menjadi beban ya. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Ini sudah kita masukkan ya. Ini kalau kita cek di neraca, sekarang kita punya hutang pada masyarakat, investasinya, tapi kita juga modalnya nambah. Nah, kita modalnya menjadi 283 total aktifannya, 283, terdiri dari modal yang 178 tadi ditambah 105 juta yang dari masyarakat. Ya. Kemudian kita beranjak ke kas keluar nih, uangnya digunakan untuk membangun rumah jaga. Nah, rumah jaga kandang itu kita masukkan sebagai inventaris unit ya. Nah, kita juga udah buatkan di kelompok aset. Nah, kita lihat di akun unitnya itu. Di akun unit kita sudah buatkan di kelompok aset peternakan, yaitu persediaan unit produksi dan budidaya. Ini yang bisa dimasukkan ke sini misalnya pakan, obat-obatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kita pas beli kita masukkan ke sini.
kalau sudah kita pakai tentunya kita keluarkan dari sini dan menjadi beban. Nah kemudian ini inventaris unit, nah ini bisa digunakan untuk seperti ini, rumah jaga, kemudian beli mobil misalnya untuk inventaris gitu ya. Nah nanti akan mengalami penyusutan asetnya. Akan mengalami penyusutan. Sebenarnya bangunan itu tidak mengalami penyusutan jika milik kita sendiri tanahnya gitu ya. Nanti kita bisa jual bangunannya itu. Nah ini juga kita bisa jual nilai bangunan ini, bangunan rumah dan lain sebagainya itu nanti juga kita bisa jual, kita bisa susutkan dan nanti kita bisa jual hasilnya. Misalnya nggak kepake, udah rusak atau apa, kita bongkar, kita jual kayunya atau gimana seperti itu ya. Nah kemudian juga ini yang akan masuk ke dalam inventaris unit adalah aset kandang nih, aset berupa kandang. Nah kemudian ini ada lagi perlengkapan budidaya. Ini misalnya kita beli apa itu namanya rak telurnya. Nah itu kita bisa masukkan ke sini. Nanti ketika sudah dipakai dan tidak kembali lagi, tidak dipakai kita lagi. Nah ini kita bisa susutkan menjadi penyusutan atau sudah enggak punya. Misalnya kita beli 10 dipakai 5, berarti perlengkapannya sisa 5 ya. Nah kemudian ada nih biaya modal unit peternakan. Biaya modal ya tentunya buat misalnya beli ayamnya gitu ya. Nanti ayamnya jumlahnya berapa, nanti juga bisa nyusut. Jika ayamnya mati atau dijual gitu, nanti dikeluarkan dari sini ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita langsung aja dipraktekkan nih untuk membangun rumah jaga. Nah kita di kas keluar tentunya. Kas keluar. Nah, di kas keluar ya, kita mulai di kas keluar. Kemudian kita klik tambah. Kita keluarkannya kapan tuh? Tanggal 30 bulan 12 2020. Kita keluarkan uangnya dari mana? Dari kas unit peternakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ini, kita masukkan ke inventaris unit. Ya, kita membangun rumah jaga, ya. Jaga nilainya 105 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini sudah kita, sekarang kalau kita lihat di neraca, kita sudah punya aset nih. Kita sudah punya aset peternakan. Nah kita sudah punya aset peternakan nilainya 105 juta yaitu di inventaris unit kelompoknya ya. Yaitu berupa bangunan tadi. Nah kemudian sekarang kita masukkan ke aset kandang nih. Ya. Jadi menurut cerita Pak Lazarus itu di kerjasama dengan Perusda total nilainya itu 270 juta itu membangun kandang untuk kapasitas 1000 ekor 1000 ekor ayam petelur gitu ya. Nah kemudian realisasinya untuk membersihkan kandang ini juga butuh biaya. Nah, kita includekan di sini 8 juta untuk bersih-bersih itu, sewa alat-alatnya. Kita includekan aja di sini. Kalau dijadikan beban nanti akan terlalu membebani perusahaan karena kita di awal langsung rugi banyak. Kita masukkan saja sebagai aset. Nah, jadi totalnya 278 juta. Kemudian untuk mengetahui nilai kandangnya tentunya dikurangi dengan nilai ayamnya. Ayamnya itu harganya 160.000 per ekor kali 1000. Ya berarti 160 juta. Berarti total kesepakatan tadi, total nilai aset tadi dikurangi 160 juta. Nah, ayamnya dikeluarkan. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai aset sebesar 118 juta. Nah 118 juta ini istilahnya kita diutangi sama Perusda. Bagaimana cara memasukkannya? Kita melalui menu kas jurnal penyesuaian. Nah, kita masukkan ke menu ini, jurnal penyesuaian. Klik tambah, tanggalnya 12 bulan 10 tahun 2000.
2020 ya. Nah, ini tanggal 12. Kita cari. Nah, ini nilai kandang itu kita masukkan ke inventaris unit gitu ya, karena dia menjadi aset kita. Sini didebetkan ke sini. Kemudian keterangannya tentunya adalah apa namanya, pembuatan kandang gitu ya. Pembuatan kandang kapasitas 10.000 ekor. Nah, nilainya 118 juta. 118 juta. Kemudian dikredit dari mana atau dikeluarkan dari mana? Nah, ini dikeluarkan atau didapatkan dari hutang. Dikeluarkan dari hutang. Masuk ke sana, masuk ke inventaris unit itu dari mana? Dari hutang ya. Siapa yang hutangi? Tadi kita sudah bikinkan akun kreditnya itu hutang Perusda. Ya, nah ini hutang Perumda, perusahaan umum daerah ya. Kita klik. Oke. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini coba kita cek di neraca seperti apa perubahannya ya. Nah, ini nanti kalau udah jalan ya jangan berulang kali ngecek, nggak apa-apa. Ini hanya untuk membuktikan aja. Nah, kita sekarang asetnya nambah nih, yang tadinya 150 juta menjadi 223 juta. Ketambahan hutang dari perusahaan nilainya 118 ini ya. Nah, seperti ini. Kita jadi punya hutang Perumda nilainya 118 juta. Nah, kemudian nilai hutangnya ternyata Bunda sudah mengeluarkan uang, yaitu pada tanggal itu mengeluarkan uang 178 juta. Nah, 178 juta itu karena masih kurang pembayarannya yang seharusnya 278. Nah, maka baru diberikan ayam 600 ekor. Nah, nilai ayamnya jadi 160 kali 600 totalnya 96 ya. Dari uang 178 yang sudah dikeluarkan itu dikurangi 96 ini, maka tersisa yang menjadi pembayaran untuk asetnya tadi, untuk bangunannya tadi. Jadi kita sudah bayar bangunan 82 juta. Nah, bagaimana caranya? Kita keluarkan dari kas keluar, dari uang yang kita miliki untuk bayar hutang 82 juta ya. Caranya seperti ini. Kas keluar, kas keluar ya. Kemudian kita bayar kas keluar. Tanggalnya tanggal 12 bulan 10, masih sama ya, tahun 2020. Nah, kita keluarkan uangnya dari kas unit peternakan ini ya, klik, kemudian kita klik tambah. Ini kita keluarkan tentunya buat bayar hutang ya. Kita cari hutang di kelompok hutang. Nah, kita bayarkan kemana? Ke hutang Perumda. Kita bayarkan ke Perumda ya. Itu keterangannya Pak, kita kasih keterangannya pembayaran pembuatan kandang, nah gitu ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas 1000 ekor misalnya. Kapasitas 1000 ekor. Nah, nilainya yang sudah dibayarkan 82 juta. Nah, 82 juta, kemudian kita klik tambahkan. Nah, di hari yang sama ini kita juga bayar ya. Kita juga bayar ayam ini, maka kita tuliskan. Kita klik tambah. Nah, ini ayam ini kita masukkan ke dalam aset peternakan ya. Kita masukkan ke dalam biaya modal tadi ya, biaya modal. Nah, ini biaya modal unit peternakan untuk beli ayamnya. Kita klik. Nah, ini pembelian ayam.
atau pulet atau apa ya namanya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 600. 600 ekor, harganya masing-masing 160.000. Nah, jadi total yang dikeluarkan adalah 96 juta. 96 juta, kemudian klik tambahkan. Nah, ini hari ini kita bayar ya. Hari itu tanggal 12 bulan 10 itu kita mengeluarkan uang yang dimiliki BUMDes 178 juta ya untuk membayar pembuatan kandang, untuk membayar kandangnya yang dari Perumda tadi, sama untuk beli ayamnya. Nah, ayamnya kalau totalnya kita belum dihitung utang ya, nanti kalau kita sudah bayar total kita masukkan lagi beli ayamnya gitu ya. Karena kontraknya kan 270 juta katanya. Tapi kita ini yang realisasinya dulu aja. Nah, kemudian kita klik simpan datanya. Nah, kita sekarang bisa cek di neraca. Kita utangnya nanti berkurang, di Perumda tinggal sekian nih. Ya, kita cek utangnya di neracanya ya. Aset kita sama nih tetap ya. Kandang sama rumah jaga tadi. Kemudian biaya modal peternakan kita sekarang sudah ada nih di ayam 96 juta. Jadi sekarang total aset kita 319. Kemudian modal kita di Perumda atau modal hutang kita di Perumda tinggal 36 juta, yaitu hutang kandang ya, yang sudah di kandangnya sudah kita miliki tapi uangnya belum kita berikan. Jadi kita punya hutang ke Perumda 36 juta. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita sampai ke langkah kelima nih. Poin kelima, kita sewa lahan. Ternyata tempatnya kita nyewa tanah gitu ya, BUMDesnya nyewa tanah. Itu nyewanya berapa tuh? Per tahun 12 juta. Rencananya nyewa 10 tahun, berarti kita mengeluarkan uang 120 juta tapi hutang ya. Anggap aja kita memperoleh uang ya, memperoleh pinjaman 120 juta untuk sewa lahan, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kemudian kita klik tambah. Tanggalnya itu tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Tanggal 1. Nah, didebetkan kemana? Kita debetkan ke nih, beban dibayar di muka ya, itu menjadi beban yang dibayarkan di muka oleh BUMDes ya, beban dibayar di muka untuk sewa. Nah, ini keterangannya sewa lahan. Sewa lahan 10 tahun dengan biaya 12 juta per tahun gitu ya. Jadi totalnya 120 juta. 120 juta, kemudian dikredit atau ini keluar dari mana uang ini ya? Nah, ini keluarnya dari hutang. Nah, kita menjabat pinjaman. Keluarnya dari hutang ya, dihutangi masyarakat gitu ya, dihutangi orang yang punya tanahnya. Hutang nilainya 120 juta. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita cek di neraca ya, kita cek di neraca. Nah, kita sekarang total aktifannya 439 juta. Terdiri dari kita punya beban yang dibayarkan di muka 120 juta, modal untuk peternakan ayamnya itu puletnya 96 juta, inventaris unitnya 223 juta, seperti itu ya, di kas kosong nggak ada uang, ya. Totalnya 439 juta. Didapatkan dari mana itu? Didapatkan dari hutang nih, hutang ini untuk beban dibayar di muka, sewa tanah, kemudian masih ada hutang dari Perumda tadi. Kemudian dari investasi masyarakat, gitu ya.
Sedangkan ditambah modal kita, modal uang cash dari desa 178 juta. Oke, seperti itu ya Pak ya, untuk input modal awal juga aset-asetnya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang pembelian pakan dan pendapatannya, gitu ya. Salam BUMDes sukses.